Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua DKM Al-Khuriyah atau yang mewakili, kemudian terutama Ananda Haidar ya yang sebagai panitia, moderator pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya semua hadirin rahimakumullah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk di dalam madrasah Ramadan ya. Pada hari keempat ini, semoga Allah memberkahi, memudahkan kita, menguatkan kita, memberikan kesehatan, menambah keimanan, menambah ilmu, dan juga tentunya memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa meraih apa yang menjadi tujuan utama Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga di akhir zaman. Mohon maaf, mungkin suara saya agak ini karena agak sedikit mau batuk atau pilek ya, sehingga suaranya agak mungkin kurang lepas. Hadirin rahimakumullah, insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengambil pelajaran ibadah haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ibadah yang sangat penting ya, bahkan Rasulullah melakukan pada haji wada, haji yang terakhir beliau ya, dengan pesan-pesan yang luar biasa, dan tentunya haji ini adalah selain sebagaimana kita ketahui, dia adalah rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna ya. Walaupun mungkin karena berbagai macam kondisi tidak semua kaum muslimin bisa serta-merta berangkat haji ya. Namun semua kaum muslimin saya yakin ingin ya, dan berniat sekali untuk supaya Allah memberikan kesempatan untuk berangkat haji. Dan oleh karena itu hari ini kita bersama-sama di dalam ruang maya ini sebagai renungan kita, dan juga sekaligus sebagai doa kita bagi yang kebetulan Allah belum berikan kesempatan untuk bisa berangkat haji. Semoga Allah berikan kesempatan, karena niat itu adalah salah satu yang sangat penting bagi kita, bagi orang yang beriman. Haji ini sebenarnya adalah sebuah prosesi yang telah tua atau telah lama ya, bahkan sebelum Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui di dalam surat Al-Hajj ya, ayat yang ke-27 ya, Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Sebagaimana yang tadi juga sudah dibacakan ya, sebagai pembaca tilawah pada pagi hari ini. Dan berserulah ya, dan ini yang diperintahkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang juga dikenal sebagai Abul Anbiya, dan beliau yang juga meninggikan Ka'bah ya dengan keluarganya, dengan Ismail. Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk berseru, berserulah kepada manusia untuk supaya mengerjakan haji. Maka seruan itu akan dijawab ya. Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Niscaya mereka akan datang kepadamu, ada yang berjalan kaki gitu ya. Ada yang mengendarai onta ya.
bahkan dari berbagai penjuru yang sangat jauh. Dan subhanallah ya, animo berangkat haji ini luar biasa. Bahkan kita pahami bahwasanya setiap negara dengan jumlah kaum muslimin yang besar seperti di Indonesia, akhirnya berangkat haji tidak bisa begitu mudah setiap waktu kita lakukan, tapi antriannya cukup panjang ya. Dan ini tentunya adalah bagaimana pengambil kebijakan ya untuk bisa berupaya supaya memang kaum muslimin yang punya semangat luar biasa ya di dalam atau keinginannya untuk berangkat haji ini bisa berangkat dari waktu ke waktu menjadi lebih banyak demikian. Ya karena memang adalah seruan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini ternyata disambut oleh seluruh dunia dan bahkan dari berbagai negara ya, hampir praktis mungkin hampir seluruh negara dunia menghadirkan wakilnya pada setiap haji minimal ya. Mereka akan berangkat ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Ya memang di wilayah-wilayah di mana kaum muslimin relatif sedikit biasanya akan sangat mudah untuk bisa berangkat ya. Ya alhamdulillah kami sendiri dari di tahun 2002 karena kebetulan kami sedang berada di luar negeri ya. Sehingga kami juga Allah mudahkan untuk bisa berangkat. Dan itu tentunya adalah sebuah kesempatan. Makanya barangkali para hadirin terutama adik-adik yang punya kesempatan untuk belajar di luar negeri ini ya. Itu diniatkan dan juga memohon kepada Allah supaya diberi kesempatan untuk bisa berangkat karena tidak perlu antri ya. Ketika di luar negeri ya dia akan punya kesempatan banyak untuk bisa berangkat karena tidak ada antrian di sana dan ya alhamdulillah kami juga bisa membuktikan itu bahwa dengan kita apa ya tentunya dengan niat kepada Allah SWT dan Allah akan berikan kita kesempatan itu termasuk kemampuan ya untuk bisa berangkat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kaitan dengan ini mungkin saya akan membacakan sebuah hadis yang sangat dikenal ya, sangat dikenal terkait dengan bagaimana Rasulullah itu berangkat haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sangat panjang sehingga mungkin saya akan awali dengan eh, di titik awalnya kemudian nanti akan coba diungkapkan tentang kira-kira terjemahannya dan ini adalah sebagai landasan utama ya para ulama ya walaupun mungkin ini bukan satu-satunya hadis, cuman ini adalah salah satu hadis yang sangat dikenal dan panjang yang sering dijadikan sebagai landasan seluruh para ulama ya dan juga kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan dari Jabir ini sangat dikenal ya. Jadi ini dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah SAW jadi beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ya, bersama tentunya bersama beliau ya, untuk menunaikan haji dan kami keluar dengan beliau bersama ketika kami sampai di Zulhulaifah tiba-tiba Asma bin Umais melahirkan dan beliau bersabda mandilah dan cegahlah keluarnya darah dengan kain lalu kamu berikhramlah. Kemudian Rasulullah SAW sholat di masjid kemudian naik onta beliau yaitu Qaswa ya. Qaswa ini kan onta beliau. Kemudian dalam perjalanannya ketika sampai di Baida, beliau mulai bertalbiyah. Dan talbiyah inilah yang sangat dikenal dan diungkap para ulama kemudian juga para hujjaj ya, termasuk juga mu'tamirin orang-orang yang umroh yang mereka berangkat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya. Dan talbiyah ini adalah sebagai sebuah jawaban ya ketika memang kita mendatangi ya Baitullah karena memang menjawab seruan Allah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di dalam ayat surat Al-Hajj ini ya. Jadi Allah menyeru wa'adzin fin nasi bil haji. Ini kan sebuah seruan. Nah, seruan itu dijawab ya.
dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi sebuah panggilan yang seolah-olah kita langsung berhadapan dengan Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, aku datang, aku datang, aku datang," gitu ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian tentunya hadis apa? eh, Talbiyah ini adalah sebagai salah satu ungkapan yang memang akan menjadi apa penciri utama ketika seseorang itu berangkat haji atau umroh ya. Tentunya ini adalah salah satu contoh talbiyah yang disebutkan Rasulullah. Ada beberapa tambahan tetapi yang paling umum dan biasanya mudah untuk dilantunkan dan juga terbiasa untuk dilantunkan adalah ini. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasanya begitu. Biasanya ada yang memimpin kemudian bersahutan dan ini sebagai suatu bentuk bagaimana memunculkan ya, rasa bahwa kita datang atas panggilan Allah. Kita datang karena kita diseru untuk datang kepada Allah. Kita datang sebagai tamu Allah. Kira-kira begitu ya. Sehingga dengan ungkapan inilah ada suasana-suasana hati ya bagi para hujjaj, para mu'tamirin merasakan betapa mereka-mereka datang karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya bagi kita semua yang belum kesempatan untuk bisa berangkat ya kita bagaimana nuansa keinginan kita ya atau niat kita di dalam apa memenuhi panggilan Allah ini kita kita lakukan tentunya ya dengan berbagai upaya misalnya apakah dengan menabung atau juga dengan bahkan membayarkan kalau kebetulan sudah punya sehingga dia masuk dalam antrian ya whatever ya apa saja yang bisa kita lakukan termasuk juga doa kepada Allah sehingga siapa tahu ketika kita punya kesempatan untuk apakah belajar atau ditugaskan ke luar negeri maka Allah bukakan jalannya untuk kita bisa berangkat lebih cepat gitu ya dan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Nah, kemudian kata beliau, kata Jabir, hatta idza ataina al-bait, ya ketika sampai ke Ka'bah, kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad, kemudian melakukan tawaf ya, dengan berjalan rommel ya, rommel ya. Rommel itu berjalan dengan cepat. Ya. Jadi beliau mempercepat langkahnya dan beliau berjalan cepat itu disebutkan dalam hadis ini tiga putaran. Jadi dia dalam kan tawaf itu kan 7 putaran ya. Jadi beliau melangkah 3 putaran itu berjalan dengan cepat. Nah kemudian selebihnya yang 4 putaran itu beliau berjalan pelan ya. Ya walaupun ya ini kan mungkin di era ketika beliau ya pada saat itu masyarakat Muslim juga belum begitu banyak ya. Walaupun kalau dalam haji wada itu jumlahnya besar sekali ya. Ya, tapi kalau sekarang ya barangkali memang kadangkala kita bisa rasakan apalagi ketika di puncak haji itu sulit lah kalau kita mau berjalan cepat apalagi berlari gitu ya. Hmm. Kecuali mungkin di tempat sa'i mungkin masih mungkin kan. Ini contoh gitu ya. Jadi sebuah gambaran bagaimana Rasulullah mencontohkan itu. Nah, kemudian setelah selesai beliau mendatangi makam Ibrahim. Jadi ada sebuah semacam tugu atau suatu tempat lah gitu ya. Yang dulu sebenarnya dari batu gitu ya di mana Nabi Ibrahim itu berdiri ya untuk membangun Ka'bah pada saat itu disebut sebagai makam Ibrahim. Nah, lalu kemudian beliau melaksanakan sholat di situ. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya pada saat itu beliau menyeru ya kepada kaum muslimin dengan membacakan ayat di dalam surat Al-Baqarah 135. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, artinya ambillah oleh kalian tempat di mana Ibrahim berdiri ini sebagai tempat untuk sholat. Nah, jadi beliau sholat di situ ya. Ya walaupun sekarang ya pengalaman kami termasuk juga kadang-kadang juga pada saat umroh karena begitu crowded biasanya askar jangan jangan di sini sana minggir-minggir makanya kemudian eh,
sebagian ulama ya tidak harus di situ ya, tapi bisa di tempat yang lain yang karena kalau di situ mungkin akan mengganggu putaran karena itu kan di tengah putaran eh, pada saat orang tawaf ya kalau misalnya karena dia ada di tengah-tengah gitu ya sehingga ketika di situ ada orang sholat pasti akan menyebabkan terjadinya permasalahan bisa 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 didorong bisa keinjak gitu ya oleh karena itu dijagain itu sana di pinggir aja kalau mau sholat gitu ya. Nah, tapi yang jelas ini adalah apa yang begitu yang dilakukan Rasulullah bahwa begitu selesai tawaf kemudian beliau sholat 2 rakaat pun singkat ya dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ini salah satu model bagaimana kita sholat singkat termasuk sholat yang Rasulullah sebutkan ringan tapi pahalanya besar qobliyah subuh itu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah kemudian eh, setelah itu kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya dan juga beliau istislam untuk melanjutkan proses yang berikutnya yaitu sa'i ya. Jadi ini adalah sebagai bentuk bahwa bagaimana Haji Rasulullah ini dijadikan sebagai landasan termasuk para ulama melihat kemudian juga bagaimana ulama kemudian merumuskan gitu ya. Ya, nanti di belakang akan kita coba lihat bagaimana tentang rukun haji itu apa, kemudian wajib haji itu apa gitu ya. Yang selain itu tentunya adalah sunnah-sunnah haji itu sebagai sebuah catatan. Tapi paling tidak kita melihat secara gradual ya bagaimana Rasulullah menjalankan haji. Baik, oh ya, sebelum saya lanjut, ini saya sampai pukul berapa ini? Khawatir nanti waktunya melampaui dari apa yang ditetapkan. Apa tadi? Sampai 6:30 tadi. 30 menit lagi. 30 menit lagi. Oke, baik. Saya akan cepat aja. Oke, kemudian beliau keluar ya, dan dari Ka'bah itu, dari Tawaf itu kemudian berangkat menuju tempat ke Mina ya, tempat Mas'a istilahnya, tempat untuk sa'i. Memang berdekatan ya, walaupun ya ada jarak beberapa eh, puluh meter gitu ya, itu menuju ke tempat sa'i, agak sedikit sedikit terpisah, agak ke sebelah kanan gitu ya. Sehingga beliau kemudian dari situ berangkat menuju ke tempat sa'i dan mengarah kepada sofa ya. Nah, pada saat itulah ya, beliau membaca di dalam ayat Al-Qur'an ya dalam surat Al-Baqarah 158 dan ini termasuk ayat yang biasanya dibaca kalau kita menuju naik ke Bukit Safa atau Marwah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah merupakan bagian dari syiar-syiar Allah. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ini ayatnya panjang, cuman biasanya para ulama memandang bahwa inilah yang dibaca Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, Abda'u bima bada Allah bih. Aku memulai atau aku mengawali dengan apa yang Allah mengawali gitu ya. Jadi dari tawaf langsung ke tempat sa'i, kemudian di sana biasanya di sofa itu agak apa, wilayahnya kalau memang di lantai dasar ya, itu wilayahnya memang agak 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 membentuk bukit gitu, agak agak meningkat gitu ya. Kemudian sambil menghadap menghadap ke Ka'bah, beliau melantunkan doa ini diantaranya doanya ya. La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzab ahdah. Ini yang biasanya memang sering kalau dalam dalam takbir ya di musim haji itu kan ya walaupun kalimatnya agak sedikit berbeda ya. Tapi ini yang diungkapkan Rasulullah SAW. Jadi berdiri di atas
Bukit Sofa itu kemudian menghadap ke Ka'bah dengan berdoa kepada Allah dengan mentauhidkan. Jadi memang banyak sekali doa-doa ini terkait dengan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, tidak ada syarikat bagi Engkau ya Allah. Engkau adalah yang memiliki kerajaan, yang memiliki kemuliaan ya. Kemudian juga yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah yang memiliki kekuatan gitu ya. Dan juga memberikan pertolongan kepada hambanya. Bahkan bisa melumpuhkan atau menghancurkan musuh-musuhnya hanya ya, seorang diri gitu ya. Hanya Allah maksudnya. Tidak perlu pertolongan yang lain. Kemudian beliau membacakan itu 3 kali, lalu kemudian mendaki atau naik ke sofa, gitu ya. Kemudian turun karena memang diawali dari sofa, kemudian turun menuju ke Marwah dan itu membentuk lembah ini. Jadi memang agak bukit kemudian membentuk lembah. Memang di sana kan ada lantai satu, lantai dua, lantai tiga gitu ya. Itu hanya bisa dijumpai pada lantai satu karena memang lantai satu itulah lantai landasan yang memang di situ Bukit Sofa dan Marwahnya ada. Dan beliau pada saat turun dari lembah ya, dari sofa itu turun, kemudian di bawah itu agak agak menurun. Setelah turun, beliau kemudian berlari ya, lari-lari kecil di sa'i ini. Dan di situ kalau di Masjidil Haram, di tempat tempat sa'i, itu ada lampu hijau dan lampu hijau lah di situ biasanya orang-orang pada berlari. Ya. Sehingga memang dan karena A ini perkiraannya sekitar ya praktis hampir sekitar 0,5 kilometer gitu ya panjangnya kira-kira ya. Sehingga memang relatif longgar dan juga tidak semua orang mungkin sedang sa'i gitu ya. Sehingga memang ya walaupun di saat-saat crowded sekalipun itu biasanya tempat A itu relatif mungkin kita untuk melakukan dengan berlari gitu ya. Jadi dengan ketika turun lembah sampai di lembah agak berlari gitu. Itu mungkin kan karena memang relatif panjang gitu ya dan terdistribusi karena panjangnya itu. Dan orang juga terbiasa di situ. Yang kalau yang pelan biasanya dia akan menyingkir ya ke sebelah kiri atau sebelah kanan sehingga orang berlari di situ memungkinkan. Ini juga sama, cuman bedanya kalau tadi tawaf itu berputar 7 kali ya, dan setiap kali nanti apa taslim kepada atau menyentuh Hajar Aswad walaupun barangkali dalam situasi saat ini ya dengan melambaikan tangan lah kira-kira begitu ya sebagai bentuk penghormatan kepada Hajar Aswad itu 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran sampai 7 kali putaran. Tapi kalau saat ini running ya berjalan kita berangkat dari sofa menuju Marwah itu hitung satu, kemudian sofa lagi, Marwah lagi, sofa lagi, Marwah lagi dan terakhir tentunya adalah ke Marwah karena 7 ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi, beliau melakukan dengan cara begitu. Ketika naik sofa atau ketika naik marwah, beliau membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika di awal baru mengatakan Abda'u bima bada Allah. Tapi setelah itu tentunya hanya Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Oke. Jadi ini adalah yang diungkap di dalam hadis tersebut dan beliau sampai nanti akhirnya selesai sa'i. Kemudian selesai ini adalah proses yang sebenarnya merupakan tawaf. Saat itu adalah rangkaian yang dilakukan ketika orang berangkat haji atau juga mungkin umroh ya. Ketika umroh itu bisa saja melakukan cuman itu saja. Jadi tawaf dari melakukan tawaf kemudian sa'i. Nah tentunya eh, ini mungkin terkait dengan bagaimana kita memisahkan antara haji dan umroh gitu ya. Nah kalau memang ini adalah bagian dari haji ya, ya belum melakukan atau kita melakukan itu dalam rangkaian prosesi haji dan itu biasanya pada atau menjelang hari pada saat wukuf di Arafah. Dan ini Rasulullah kalau dalam riwayat itu disebutkan kira-kira pada tanggal 4 atau 5 ya, itu Dzulhijjah dia melakukan.
Kemudian pada saat hari Tarwiyah, Tarwiyah itu adalah hari satu hari sebelum wukuf. Jadi tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. Kalau tanggal 9 adalah hari wukuf, tanggal 10 adalah hari Idul Adha ya kalau di kita. Walaupun kalau yang berhaji biasanya tidak melakukan sholat Idul Adha karena memang pada saat itu pada saat waktu untuk melakukan jamarot ya. Nah, oke, jadi kembali kepada Tarwiyah. Tarwiyah adalah hari tanggal 8 itu Rasulullah eh, berangkat menuju Mina. Jadi tanggal 8 berangkat menuju Mina dan beliau tinggal di sana satu malam. Ya. Sehingga beliau sampai di sana sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sana. Di tanggal 8. Dan ini memang umum ya, terutama untuk jamaah-jamaah. Ya, termasuk kami alhamdulillah juga waktu kami kan berangkat tahun 2002 ya, 2002. Kemudian alhamdulillah tanggal tahun 2002 2013 juga kami waktu itu pas ditugaskan di luar negeri juga sehingga kami juga punya kesempatan juga walaupun berbeda yang satu musim dingin pada tahun 2013 itu kami alhamdulillah berangkat pada saat musim panas pada saat itu. Dua-duanya kebetulan yang satu dari Inggris waktu itu, kemudian satu lagi dari Italia. Kami sama-sama melakukan hal yang sama persis seperti ini ya. Yaitu tanggal 8 berangkat dan stay di Mina. Nah, kalau jamaah di tanah air yang sangat besar ini memang mungkin saja ya ada yang punya pengalaman bahwa kita berangkatnya itu tanggal 9 langsung ke Arafah, yaitu mungkin saja karena memang ini masalah manajemen ya. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang bagaimana Rasulullah melakukan itu pada Tarwiyah berangkat dan stay di Mina. Jadi di Mina itu sudah stay sejak tanggal 8. Baru tanggal 9 nanti berangkat ke Arafah. Nah, ini lagi-lagi mungkin ya tentunya kita memahami bahwa haji ini memang bukan sebuah kegiatan yang ringan ya karena memang melibatkan fisik apalagi sebagaimana kita ketahui di kita banyak sekali orang-orang yang sudah sepuh gitu ya baru punya kesempatan untuk berangkat ya. Sekarang ini juga antrian bisa sampai ya antara 10 sampai hampir 20 tahun kan begitu ya. Kita bisa bayangkan. Dan jumlah yang besar itu memang tidak mudah untuk melakukan proses mobilisasi karena memang perjalanan haji ini dari Arafah ke Mina, dari apa? Dari Mekah kemudian ke Mina ke Arafah itu kira-kira satu kali running itu sudah mungkin 15 sampai 17 kilometer ya. Cukup cukup panjang dan ini biasanya menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah Saudi. Kita melakukan itu ya. Dan ini mobilitas yang begitu besar ini memang tidak mudah. Makanya saya ingin apa ya, meng-highlight di sini bisa jadi kita tidak persis sama seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi kalau memang itu bisa, ya alhamdulillah. Karena memang menurut para ulama sendiri juga eh, apa yang dilakukan tidak harus persis sama karena memang itu bukan menjadi tuntutan utama. Kira-kira begitu. Tetapi ketika kita bisa melakukan, Masya Allah, kita bisa menjalankan bagaimana sunnah Rasulullah. Jadi begitu ya, kita harus paham gitu ya. Makanya biasanya ketika memang jumlah jamaah haji kecil itu kita punya kesempatan-kesempatan yang bisa ya, memahami dan juga mencoba melaksanakan sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Tapi dalam situasi ketika jamaah itu besar, otomatis manajemen keberangkatan haji itu sendiri mungkin sangat complicated dan kadangkala kita tidak bisa persis sama bagaimana yang Rasulullah lakukan. Tapi paling tidak ini kita ingin meng-highlight itu ya. Oke, jadi beliau berangkat menuju Mina dan beliau menaiki kendaraannya. Dan ini menjadi salah satu catatan para ulama ya, bahwa justru afdoliatnya haji terutama dalam kaitan dengan mobilitas dari Makkah ke Mina ya, itu para ulama sepakat bahwasanya atau jumhur ulama mengatakan bahwa yang afdol itu adalah justru naik kendaraan. Karena memang jauh ya. Karena memang jauh kemudian juga suasana, situasi, kondisi lingkungan itu mungkin sangat tidak mendukung apalagi bagi kita yang dari Indonesia ya dengan kelembapan yang sangat tinggi ini
untuk melakukan secara fisik, apalagi misalnya jalan kaki gitu ya, itu berat sekali. Oleh karena itu di sebagian ulama bahkan yang afdol itu adalah naik, karena beliau Rasulullah juga naik ya, naik onta beliau. Oke, kemudian beliau melakukan itu sampai subuh, baru kemudian beliau berangkat ke Arafah setelah matahari terbit. Nah, jadi tanggal 9-nya beliau berangkat itu startnya dari Mina. Berangkat menuju Arafah. Ya, dalam perjalanannya tentunya melewati beberapa tempat, di antaranya ini ada namanya Namiroh ya. Namiroh ini di sana ada masjid besar, dan itu memang tempat di mana areanya itu ada area yang masuk wilayah Arafah yang dengan itu kita bisa wukuf, tapi ada area yang di luar. Jadi makanya biasanya dia hanya untuk singgah saja. Jadi beliau tinggal di situ dan menunggu sampai matahari tergelincir. Karena memang ini menurut para ulama ya, syarat prosesi ya, prosesi yang menjadi prosesi utama haji itu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah ya. Jadi haji itu utamanya adalah Arafah. Jadi orang stay di Arafah pada tanggal 9 itu sebenarnya utamanya. Makanya disebut bagian dari rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan orang yang sakit sekalipun biasanya akan difasilitasi oleh rumah sakit, dibawakan apa dorongan atau mungkin bahkan bisa juga kasurnya dibawa gitu ya, untuk kemudian dibawa ke sana, karena memang itu adalah bagian ya, kecuali yang tidak memungkinkan ya, artinya kecuali yang sakitnya sangat berat, tapi yang masih relatif memungkinkan itu masih akan dibawa ke sana atau akan walaupun harus dibantu gitu ya, ya karena memang dia itu kalau tidak dilakukan atau wukuf di Arafah ini ya dianggap tidak sah hajinya, karena dia menjadi salah satu rukun ya, salah satu rukun. Nanti di belakang akan kita lihat ya. Oke, kemudian sampai di Namiroh beliau menunggu waktu sholat, kemudian beliau sholat duhur di sana ya. Barulah kemudian beliau melakukan sholat duhur dan asar sekaligus ya. Jadi di di jamak ya. Kemudian beliau di sini disebutkan, dan ini sebagai landasan bahwa antara jamak dua sholat itu tidak ada sholat yang lain. Ini diungkap banyak di dalam hadis terkait dengan haji ini. Sehingga sholat duhur, asar itu langsung nggak ada sholat sunnahnya lah, kira-kira gitu ya. Itu dilakukan, kemudian beliau menuju tempat wukuf. Jadi mulainya adalah sebenarnya adalah sejak tergelincirnya matahari. Ya, walaupun sebenarnya proses mobilisasi itu bisa saja dari pagi ya. Kami juga ya, walaupun tadi saya katakan kami sudah berada di Mina, kemudian menuju Arafah itu kami juga sholatnya itu sudah di tempat. Kalau di Rasulullah sebelum masuk di tempat, masih di Namiroh sholat baru kemudian masuk di tempat. Kira-kira gitu. Di area area tempat wukuf itu. Nah, tapi ya itu tadi, bahkan ada juga yang dia menginap di Arafah. Jadi di Arafah udah dari tanggal 8 malam udah menginap gitu ya. Malam 9 itu sudah menginap. Ada yang begitu juga. Nah, ini lagi-lagi tergantung dari kondisi ya. Oke, jadi beliau kemudian setelah itu menuju kepada tempat wukuf, dan beliau eh, melakukan wukuf sampai matahari terbenam. Nah, ini yang ya syar'i yang memang dikuatkan sekali adalah bahwa wukuf itu sejak tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari. Nah, dari terbenam matahari itulah kemudian beliau berangkat menuju ke fase selanjutnya, itu Musdalifah. Musdalifah ini area antara Arafah dan Mina. Jadi kembali menuju area yang nanti beliau akan kembali lagi ke Mina. Karena memang tadi kan di awalnya tanggal 8 udah start di Mina ya. Kemudian berangkat ke Arafah, kemudian mampir di Musdalifah. Sering disebut sebagai mabit di Musdalifah. Dan pada saat ini karena memang eh, apa udah sore, udah menjelang maghrib, udah maghrib lah, sudah waktunya maghrib gitu ya. Tapi beliau tidak sholat maghrib di Arafah. Beliau langsung berangkat ke Musdalifah dan melakukan sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Nah, jadi di sana biasanya di jamak takhir. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya walaupun pengalaman kami ya, 2 kali kami melakukan juga,
karena bus itu nunggu, wow, karena kan semua orang pada menunggu kendaraannya lama sekali gitu ya. Akhirnya kemudian udahlah kita sholat aja. Nah, ya nggak apa-apa itu dilakukan sholat, sholat di apa, di tempat wukuf di Arafah sholat gitu ya, kemudian baru berangkat. Tapi kalaupun misalnya kita tunggu nggak apa-apa, karena biasanya sampai sampai di Muzdalifah itu sekitar jam 8 bahkan jam 9 gitu ya, baru baru dapat bus dan baru sampai sana. Ya nggak apa-apa karena kan Rasulullah melakukan eh, sholat itu dilakukan dengan jamak takhir ya. Karena perjalanan beliau kan pakai onta ya. Nah, ini dinamika ya, contoh dinamika bagaimana situasi. Walaupun memang di Musdalifah itu sendiri juga punya keterbatasan karena kan pasti antri, wudhu dan sebagainya. Itu semua harus menjadi perhitungan kita. Tapi yang jelas adalah ini adalah contoh yang dilakukan Rasulullah SAW dan juga karena begitu apa ya itu tadi mungkin apalagi di kita ya gitu ya, rebutan bus dan sebagainya. Jadi beliau beliau di antara di hadis itu diungkapkan tenang tenang, jangan ini jangan ribut jangan kira-kira begitu. Tapi bagaimana kita membawa ketenangan, membawa suasana itu suasana yang tenang gitu. Karena salah satu yang menjadi poin haji adalah bagaimana kita itu tidak wala fusuqa wala jidala kalau dalam Al-Quran itu. Janganlah kalian tuh melakukan kefasikan. Janganlah kalian melakukan jidal, arguing atau apa namanya, berdebat gitu ya. Karena memang situasinya itu bisa jadi orang itu ya cukup panas karena rebutan kendaraan dan sebagainya ya. Tapi kita diperintahkan untuk bagaimana kita tetap stay calm gitu ya, tenang gitu ya. Kita tetap merasakan bagaimana kita banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah katakan begitu. Tenang, tenang saudara kami, saudara-saudara kami kapan beliau berangkat. Oke. Nah, kemudian setelah beliau di Musdalifah. Jadi Musdalifah adalah sebuah area ya, yang sifatnya hanya stay sementara sehingga tidak ada tenda. Kalau di Mina tendanya bagus ya, tendanya ber AC gitu di Mina ya. Yang tadi saya katakan tanggal 8 itu. Tapi kalau di Arafah karena emang stay-nya cuma sebentar, tendanya hanya bagian atas saja, tidak ada ya, dia hanya yang penting menutup supaya tidak panas. Itu di Arafah karena memang hanya stay dari zuhur ya atau kalaupun nggak pagi lah ya sampai malam kan. Hanya seharian gitu ya. Tapi kalau di Musdalifah itu bahkan ini pengalaman kami ya, ya bisa jadi ada perubahan-perubahan. Itu tidak ada karena kalau nggak salah di Musdalifah sedang dibangun sebuah bangunan besar ya. Ya mungkin nanti kapan sudah dipakai, apakah sudah dipakai atau belum, mungkin orang akan masuk di sebuah bangunan. Ini enggak, awalnya berupa lapangan terbuka, nggak ada apa-apa. Karena di situ hanya memang stay semalam ya. Kalau digambarkan di sini adalah dia melakukan sholat sampai subuh ya. Jadi bahkan disebutkan di sini, di sana pun Rasulullah tidak melakukan qiyamul lail. Jadi beliau stay kecuali hanya sholat witir ya, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Artinya semalaman itu memang istirahat di situ. Jadi beliau berbaring sampai fajar ya, kemudian ya sebelum itu beliau melakukan witir gitu ya, kemudian masuk sholat fajar. Nah, kemudian melakukan sholat subuh dan iqamat sholat subuh dan setelah itu baru kemudian beliau berangkat menuju tempat eh, Jamarotnya. Karena tanggal 9 itu adalah stay seharian sampai maghrib di Arafah, kemudian berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah itu mabit sampai pagi gitu ya, istirahat sampai pagi. Nah, kemudian berangkat menuju ke tempat melempar jumroh ya. Nah, jumroh itu ada tiga ya. Ada yang disebut Jumrotul Ula, Jumrotul Wusto, sama Jumrotul Aqobah. Cuman pada hari tanggal 10 pagi, beliau berangkat habis subuh, menuju ke sana hanya untuk melempar jumroh yang Aqobah yang terakhir ya, yang besar. Hanya sekali, satu yang dilempar. Dan beliau ya berangkat di sana, kemudian di Masyaril Haram dekat dengan itu, menghadap kiblat, kemudian berdoa kepada Allah SWT, kemudian ya banyak berzikir kepada Allah SWT, sampai kemudian memang
matahari itu terbit. Karena kan tadi berangkat habis subuh ya. Dan matahari terbit. Sehingga para ulama menjadi catatan ini. Jamarot dianggap sebagai afdalnya setelah matahari terbit. Dan di sini mungkin saya ingin sampaikan bahwa banyak jamaah kita karena memang jumlahnya yang begitu besar itu di manajemen haji mengatur bahwa banyak jamaah kita yang berangkat sebelum subuh. Karena memang disebutkan dalam hadis bahwasanya berangkat setelah tengah malam itu boleh bagi yang tua, bagi yang tidak mampu dan sebagainya. Cuman tentunya konteksnya manajemen perjalanan ini kan luar biasa jumlahnya yang besar itu, kemudian juga ketersediaan kendaraan dan sebagainya sehingga di kita banyak dari jamaah kita itu berangkat biasanya sebelum subuh. Kami alhamdulillah 2 kali melakukan itu berangkat setelah subuh ya. Setelah subuh bahkan begitu subuh selesai langsung kita nyari kendaraan kemudian berangkat dan akhirnya ke tempat di mana Jamarot itu ada dan di sana dilakukan ya dengan melempar jumrah sebanyak 7 kali ya. Memang biasanya disarankan untuk mencari batu di Musdalifah gitu ya, nyiapin batu di Musdalifah. Ya, ya itu bagus supaya kita di sana udah langsung siap untuk melempar. Tapi batu bisa kita cari di mana saja. Oke, jadi di sana beliau melakukan lempar jamrah ya. Kemudian setelah itu beliau berangkat menuju ke tempat penyembelian. Karena memang sebagaimana kita ketahui ya, kalau di Indonesia kan biasanya penyembelian itu dilakukan setelah sholat Idul Adha kan gitu ya. Tapi kalau di sana terutama untuk yang mukimin yang mereka sholat Idul Adha ya mereka sholat Idul Adha. Tapi bagi jamaah haji maka mereka melakukan prosesi haji. Ya kita bisa bayangkan tadi habis subuh baru berangkat kemudian menuju ke tempat ke Mina ke tempat Jamarat. Jamarat itu di komplek di wilayah Mina ya. Di Jamarat itu kemudian melakukan lempar jumrah ya. Kemudian menyembelih hewan atau ya kalau kita sih tidak melakukan itu ya. Tapi Rasulullah melakukan itu. Jadi habis melempar jumroh kemudian beliau datang ke tempat penyembelihan dan beliau kalau di dalam hadis disebutkan bahwa beliau itu al-hadyu ya binatang sembelihan yang dibawa Rasulullah itu 100 ekor unta. Masya Allah. Dan diriwayatkan bahwa beliau itu menyembelih sendiri yang beliau sendiri dengan tangan beliau sendiri itu 63. Sisanya dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah, ya Rasulullah SAW, beliau melakukan penyembelihan ya. Setelah prosesi lempar jumroh itu sebanyak 100 ekor onta. Dan ini biasanya setelah lempar jumroh ya, kalau kita, karena kita tidak menyembelih sendiri, kita mengasumsikan bahwa itu sudah disembelih, baru setelah itu kita tahallul. Jadi asumsinya kita tahallul itu, jadi habis lempar jumrah, itu kan tentunya nanti ya istirahat sebentar gitu ya. Nah itu kan korban apa sudah disembelih dan kita ini kita tahallul jadi ikhram kita yang baju ikhram yang dipakai ketika sejak awal ya tanggal 8 tadi kalau biasanya kalau di kita itu tanggal 8 karena memang prosesi haji itu tarwiyah mulai tanggal 8 bukan ikhram kemudian selesai lempar jumroh tanggal 10 maka kita tahallul memotong rambut dan itu tuh sudah selesai satu tahapan prosesi haji dan kita boleh berganti baju walaupun memang belum tuntas tahallulnya hanya boleh yang semula kita menggunakan ikhram menjadi tidak menggunakan ikhram. Tapi tetap dalam konteks misalnya dengan suami dan istri dan sebagainya itu masih masih belum boleh selama dia belum melakukan namanya tawaf ifadah. Ya, jadi habis ini baru Rasulullah kemudian nanti melakukan tawaf ifadah ini ya. Jadi tawaf ifadah adalah tawaf yang dilakukan setelah lempar jumrah, setelah tahallul dan itu berangkat. Dan ini Rasulullah disebutkan ya bahwa Rasulullah itu melakukan tawaf ifadah dan sholat duhur di Makkah. Jadi Rasulullah pada saat ini tidak melakukan sholat Idul Adha.
kalau dalam konteks hadis ini ya. Tapi beliau melakukan kegiatan yang memang penuh selama tanggal 10 itu. Sejak lempar jumroh, kemudian menyembelih, ya bayangin, beliau menyembelih 63. Itu kan mungkin sampai siang kan gitu ya. Kemudian setelah itu baru berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Dan itu pada saat ya menjelang duhur. Sehingga beliau sholat duhur ya, di Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang mengakhiri prosesi haji secara tuntas. Sehingga beliau itu selain bisa melepaskan ikhramnya juga ya semua larangan-larangan yang lain sudah hilang, termasuk misalnya suami dan istri dan sebagainya gitu ya. Itu setelah melakukan tawaf ifadah. Oke. Nah, tentunya karena memang setelah tanggal 10 itu atau bahkan sejak tanggal 8 ya, kita berada di Mina, maka setelah tawaf ifadah dia akan kembali lagi ke Mina. Ini adalah hari tasyrik ya. Jadi disebut sebagai hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah mulai dari tanggal 11, 12, dan 13. Pada hari-hari tasyrik itu Al-Hujjaj, para orang-orang yang haji, beliau stay di Mina. Rasulullah juga dalam riwayat disebutkan beliau stay di Mina. Siang dan malam belum tinggal di sana. Sampai kemudian beliau melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf yang terakhir ya. Nah, selama stay di Mina, maka prosesi yang dilakukan adalah melakukan lempar jumroh 3 kali. Dalam arti tiga pilar ya. Karena sebenarnya tempat jamroh itu ada tiga. Cuman kalau tanggal 9 dan 10 pagi, hari 10 pagi itu hanya melakukan lemparan yang terakhir, hanya satu yang dilempar. Tapi kalau tanggal 11, 12, atau 13, terserah kita mau mengambil. Kalau nafar awal hanya sampai tanggal 12, kalau nafar akhir sampai tanggal, atau nafar thani itu sampai tanggal 13. Nah itu yang dilempar ada tiga. Jadi pada tanggal 11 maka melempar jamarot, dan ini biasanya kalau Rasulullah melakukan pada saat setelah waktunya tergelincir, waktu setelah duhur ya. Jadi setelah duhur kemudian melakukan lempar jumroh. Yang pertama adalah jumroh yang ula, setelah itu jumroh yang wusta, dan setelah itu jumrah akabah. Dan itu dilakukan yaitu tadi pada hari-hari tasyrik. Ada sebuah gambaran yang menarik ya yang dikutip oleh Rumaysho ya, tentang bagaimana Rasulullah itu melakukan lempar jamarat. Ya, dulu bentuknya seperti ini ya. Waktu kami yang pertama maupun kedua, pertama ya, terutama masih masih dalam bentuk seperti ini, disungkup gitu aja, masih dalam bentuk berupa sumur gitu ya. Tapi sekarang sudah berubah menjadi seperti dinding. Jadi menjadi panjang dia. Sehingga orang tahu kalau kalau kayak begini memang orang yang di seberang bisa kena lemparan gitu ya. Sekarang sudah dirubah menjadi berupa dinding. Jadi lemparan ini berupa sebuah dinding yang dilempar berupa dinding dan jatuh ke bawah. Nah ini yang dilakukan Rasulullah. Ketika pertama beliau datang dan ini ada di sebelah sini. Datang kemudian beliau melempar, setelah melempar maju ke depan, kemudian berdoa gitu ya. Kemudian melempar lagi ke jumlah wusto, maju ke depan ya. Kemudian menuju ke jumroh Aqabah ya. Itu juga beliau berdoa antara ini, dan ketika lemparan terakhir beliau melempar, kemudian setelah itu selesai. Ya ini biasalah ketika melempar itu kita mengucapkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau labbaik Allahu Akbar, labbaik Allahu Akbar. Tabihnya Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan nanya apa diselang ya ketika melempar mana Allahu Akbar melempar batu, kira-kira begitu. Baik, kemudian dalam konteks ini memang ada sebuah ayat ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Allah menyebutkan faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa.
Barang siapa yang dia bersegera meninggalkan Mina, berangkat dari Mina menuju ke Masjidil Haram itu hanya dalam waktu 2 hari, maka ya dia dibolehkan, tidak ada dosa baginya. Waman ta'akhara, kalaupun dia kemudian mengakhirkan sampai tanggal 13 untuk berangkat ke Mina, fala itsma alaihi, dia tidak ada dosa juga. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya memang ya sebagian ulama inilah ya. Ya, dua-duanya boleh. Mau hanya 2 hari stay boleh, hanya 3 hari stay juga boleh. Tapi memang biasanya pengalaman kami, yang stay 3 hari itu sedikit. Termasuk jamaah kita didorong untuk stay 3 hari. Dan nyaman jadinya karena memang semua jamaah yang lain udah pada pergi, udah pada pulang, udah berangkat ke Makkah. Jamaah kita masih ada di Mina. Tapi boleh juga kita berangkat. Saya 2 kali kebetulan memang dua-duanya nafar awal. Nafar awal itu hanya 2 hari stay. Kemudian berangkat kembali ke Masjidil Haram. Dan setelah itu baru kemudian masuk tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang terakhir ya, yang dilakukan sebelum berangkat, sebelum pulang. Kalau jamaah kita kan ada 2 gelombang ya. Ada yang berangkat ke Mekah dulu, kemudian baru berangkat ke Madinah. Berarti wajib wada, berarti sebelum berangkat ke Madinah. Tapi ada yang jamaah haji kita itu, terutama yang datangnya awal biasanya berangkat ke Madinah gitu ya. Sehingga lama di Madinah baru kemudian masuk ke Mekah. Nah, berarti nanti pulangnya selesai haji wada langsung pulang. Ya, makanya tergantung di mana. Dan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan haji, terkait dengan tawaf wada ya, bukan wajib. Tawaf wada adalah tawaf yang terakhir, tawaf perpisahan. Baik, hadirin rahimakumullah. Inilah kira-kira ya perjalanan itu. Jadi biasanya kita ada di Mekah, termasuk yang di Madinah pun nanti akan stay di Mekah dulu, kemudian melakukan tawaf. Biasanya melakukan tawaf. Kalau yang kita, karena kita memilih namanya hajinya tamatu. Tamatu itu adalah haji yang diawali dengan umrah dulu, baru setelah itu tahallul, kemudian nanti masuk ke haji. Ini sehingga umrah dulu, kemudian masuk berangkat ke Mina. Setelah dari Mina nanti akan ke Musdalifah ya. Jadi ke Arafah dulu, ke Arafah stay, kemudian kembali ke Musdalifah, stay semalam, kemudian setelah itu kembali ke Mina, melakukan Jamarot, terus nanti melakukan tawaf ifadah. Jadi kira-kira seperti ini, dan ini lumayan ya, cukup cukup panjang, makanya memang fisik itu luar biasa, terkuras betul ya dalam kegiatan jamaah haji ini. Memang sehingga memang bagus sekali kalau kita bisa berangkat haji itu ketika kita masih muda gitu ya, sehingga memang secara fisik kita bisa ya bisa menikmati lah suasana fisik yang sangat terkuras ya dalam eh, kegiatan ibadah haji ini. Baik, mungkin saya akan masuk ke ini aja. Jadi dalam kaitan dengan ini ya, jadi ada 3 model haji itu. Ifrod itu ketika memang melakukan haji dulu baru kemudian umroh. Kemudian ada tamatu, dan tamatu inilah yang biasa dipilih jamaah kita ya. Jamaah kita banyak akan menggunakan ini, dan banyak enggaknya di kita ya. Sebagian besar jamaah itu melakukan tamatu. Jadi tamatu ini mengerjakan umroh baru kemudian mengerjakan haji. Yaitu datang sebelum tanggal 8 biasanya umroh dulu, setelah itu tahallul. Nah, tanggal 8 baru berangkat menuju ke Mina dan Arafah. Atau kiron. Kiron itu haji dan umroh dilakukan satu niatan. Jadi, nah memang agak berat karena memang melakukan umroh, setelah itu dia tidak membuka ikhramnya sampai haji, sampai nanti selesai. Memang agak berat. Nah ini adalah model. Tapi lagi-lagi dari kita ya jamaah haji. Dan secara umum banyak sekali yang menggunakan biasanya tamattu. Cuman tamattu ini harus melakukan atau membayar dam ya. Dianggap harus membayar dam. Oke, nah ini yang tadi saya katakan. Dengan begitu yang dilakukan Rasulullah, kemudian dengan segala hal proses haji yang begitu melibatkan banyak sekali manusia, memang tidak mudah untuk memanage bagaimana pelaksanaan haji itu. Sehingga para ulama mencoba mengkategorikan mana yang menjadi rukun haji dan mana yang menjadi wajib haji. Rukun haji adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan
dan tidak sah ketika rukunnya tidak dilakukan. Sementara wajib haji itu boleh ditinggalkan asalkan membayar dam atau kena dam lah kira-kira gitu. Dia harus ketika dia tidak bisa melakukan itu maka dia membayar dam gitu ya. Satu dari ikhram ya. Ikhram adalah menggunakan baju yang kalau laki-laki biasanya tidak berjahit, tidak ya semua tidak boleh berjahit gitu ya. Sehingga memang bagi laki-laki ini sesuatu yang baru yang relatif berat ya, ikhram. Kemudian wukuf di Arafah yang tadi saya sudah sampaikan ya. Kemudian tawaf ifjamarat yang pertama ya. Jadi setelah tanggal 10 lah kira-kira begitu. Setelah tanggal 10 itu ada tawaf ifadah. Kemudian sa'i ya sebagai bagian dari tawaf. Jadi tawaf dan sa'i ini kan satu rangkaian. Ketika kita melakukan prosesi, tawaf dan sa'i ini menjadi satu kesatuan. Tapi kalau kita hanya tawaf yang sifatnya sunnah, kita nggak harus sa'i. Dan bahkan itu bukan bagian dari kegiatan sunnah. Sa'i adalah bagian dari tawaf yang biasanya dilakukan oleh para mu'tamirin, orang yang sedang umrah atau orang yang sedang haji ya. Kemudian tahalul ya, bercukur ya. Maksudnya tahalul, mencukur rambut atau memotong rambut. Kemudian melakukan secara berurutan. Ini ada. Nah, sementara niat ihram ketika di mikot gitu ya. Ini termasuk wajib haji. Artinya dia harus pakai ihram dan harus di mikot gitu ya. Kemudian mabit di Musdalifah seperti yang saya sampaikan dia berupa lapangan begitu saja. Kemudian mabit di Mina juga termasuk wajib haji yang kalau dia tidak dilakukan maka harus membayar dam. Melontar jamaroh ya, melontar jamarot ini juga dianggap sebagai wajib haji dan tawaf wada, tawaf yang terakhir itu juga. Walaupun tawaf yang terakhir ini walaupun untuk haji ya, bagi yang sedang haid biasanya dikecualikan karena ada beberapa hadis yang mengungkap tentang terutama wanita ya ketika memang eh, tidak sedang haid ya nggak mungkin kalau dia mau segera pulang ke Indonesia gimana kan gitu ya. Oke, ini ya kira-kira ya. Jadi kita sampai di Jeddah. Nah, ini biasanya sering diingatkan kita ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa mikot kita yang dari Indonesia itu umumnya dari Zulkhulayfah. Dari apa? Yalamlam ya. Di kira-kira sebelum masuk Jeddah. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau memang seperti itu harusnya sebelum masuk Jeddah harus sudah menggunakan baju ihram. Ya walaupun sebagian ada mengatakan nggak apa-apa kita di Jeddah ada. Tapi sumber ulama mengatakan bahwa mikotnya itu sebelum Jeddah. Dan masuk Jeddah sehingga biasanya masuk Jeddah itu sudah kalau memang sudah niat mau mau umroh atau mau haji atau tamattu kan harus umroh dulu itu dari sebelum di pesawat harus sudah mulai menggunakan ihram kemudian berniat ya kemudian masuk Jeddah sudah dalam kondisi ihram dan masuk ke Mekah dari Mekah stay biasanya kemudian ke Mina kemudian ke Arafah ke Musdalifah kembali ke Mina untuk melakukan lempar jumroh terutama termasuk sampai ke hari tasyrik ya 12 11 12 13 ya kemudian kembali ke Mekah lagi ya ini untuk tawaf ifadah ya ini yang tadi yang 11 12 ada di sini 11 12 13 kemudian kita kembali dan biasanya akan ke Madinah. Nah ini kira-kira rangkaian ya ini adalah gambaran kira-kira ya suasana bagaimana tawaf dan sa'i ya. Jadi memang sa'i dan tawaf itu dia berdekatan dari sini nanti berangkat menuju ke langsung ke sofa biasanya pintunya itu akan dekat menuju sofa kemudian nanti ke Marwah ya. Baik, mungkin karena waktu sudah terlewat, saya hanya ya memberikan beberapa gambaran ya, beberapa doa termasuk. Silahkan saya kembalikan kepada pembuatannya dari situasi Mina dengan tenda-tendanya yang dilengkapi dengan AC ini ya. Jadi kita tidak kepanasan karena penuh dengan AC. Tapi kalau di ya ini dalamnya ya, dalamnya tenda-tenda kita. Tapi kalau di Arafah ada yang kayak begini ini adalah ya, di tenda di Arafah yang saya tadi sebutkan hanya sekedar tenda seperti ini. Saya tidak tahu terakhir ya, tapi yang jelas. Nah ini kalau di Musdalifah ini suasananya jadi tanpa tenda. Silahkan saya kembalikan kepada moderator.
Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz untuk materi pada pagi hari ini. Tadi materinya terkait tentang keteladanan ya. Tadi juga disebutkan bahwasannya rangkaian-rangkaian yang memang dilakukan oleh Rasulullah kurang lebih seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang di highlight mungkin yang digaris bawahi kita tidak bisa ya mungkin ya sama percis gitu seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Saya Baik, minta izin sebentar ya, sambil dilanjutkan aja mungkin kalau ada pertanyaan nanti. ya. Baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab lah ya supaya memang dapat berinteraksi nih. Mungkin ada yang tidur, ada yang nyimak bener-bener gitu kan. Nah ini boleh nih kita buka sesi tanya jawab di sini mengenai materi tadi. Mungkin aku kasih waktu selama 1 menit buat mengumpulkan pertanyaannya. Mungkin bisa di kolom chat atau mungkin raise hand ya kalau mau on mic. Oke, baik Ustadz. Sudah ada dua penanya. Yang pertama bertanya di kolom chat. Ani izin bacain. Assalamualaikum Ustadz, berkaitan dengan tahalul yang ditandai dengan memotong rambut. Apakah harus dicukur dengan bersih tanpa rambut bagi jamaah umroh atau haji? Dan berkaitan juga dengan pakaian ihram, ketentuannya seperti apa? Dan mungkin satu lagi Raisa nanti ya dari Bu Kendri ya. Mau yang itu dulu ya, saya jawab yang Yang, itu ya. yang pertama dulu. Baik, yang pertama terkait dengan tahallul. Jadi tahallul atau menyukur rambut itu dia bisa dilakukan dengan memotong. Sebagian ulama menyebut paling tiga, jadi dipotong. Itu boleh gitu ya. Tapi biasanya tentunya nggak hanya sekedar itu. Makanya kalau dalam kegiatan haji atau umroh itu biasanya begini. Kalau kita akan melakukan beberapa kali tahallul, itu tahallul-tahallul yang sifatnya relatif kecil. Seperti misalnya gini, haji kita tamatu kan berarti umroh dulu kan. Ketika umroh kan begitu tawaf kemudian sa'i kan tahallul. Itu hanya potong namanya miqas, hanya di dipotong seperti kita potong rambut lah. Dipotong pendek gitu ya. Tapi masih masih banyak, rambutnya masih banyak, hanya dipotong. Biasanya tukang potong banyak dia. Dia akan tanya, apa mau gundul atau mau potong. Dia bukan sekedar potong, dia akan dipotong seperti biasa, seperti kita potong di rambut yang stylish gitu ya. Nah, begitu selesai prosesi haji misalnya kan, habis habis lempar jumroh yang tadi tanggal 10, biasanya langsung kemudian datang ke tukang potong, cukur gitu ya. Habisin rambut saya gitu ya. Biasanya umroh juga begitu. Umroh kan biasanya dilakukan beberapa kali ya. Umroh yang begitu pertama datang biasanya ya udahlah di sekedar dipangkas saja. Tapi setelah selesai, jadi dua-duanya boleh ya. Cuman memang sebagian ada yang mengatakan afdoliyatnya itu ketika dicukur habis. Kira-kira begitu. Tapi di sini kan tidak tidak menentukan sah atau tidak ya. Tapi yang jelas adalah bahwa kita melakukan tahallul dengan memotong sebagian dari rambut atau mungkin mencukur sebagian atau seluruh rambut. Karena ayatnya juga ada itu dan dibolehkan di dalam surat Al-Hajj ya tentang apakah kita itu mau melakukan melakukan pencukuran sebagian atau tidak di dalam surat Al-Hajj.
Oke, kemudian yang kedua tadi saya lupa tadi apa tadi pertanyaannya. Ketentuan ihram ya. Oh ya, ikhram. Jadi ikhram itu, jadi ini memang ada beberapa catatan. Yang satu adalah ikhram yang disunahkan yang berwarna putih ya, terutama untuk laki-laki ya, yang menggunakan warna putih. Makanya kemudian ada baju ikhram itu yang sudah khusus. Ada yang bentuknya kain seperti biasa dipotong, tapi ada yang bentuknya memang dia sudah dicetak dalam bentuk baju ikhram yang tidak berjahit. Modelnya seperti handuk gitu ya. Sehingga memang ketika musim dingin juga dia tidak kedinginan. Jadi dua potong kain di bagian atas dan bagian bawah. Karena bagian biasanya dipakai bagian bawah dulu ya, dipakai kemudian setelah itu baru bagian atas. Di bagian atas itu bisa fleksibel karena dia tidak tidak berjahit, dia hanya dililitkan saja. Ketika dalam keadaan biasa dia akan dililitkan penuh, tapi ketika pada saat melakukan tawaf biasanya dia akan tertutup hanya di bagian kiri karena nanti akan berputar ke mengelilingi lawannya jarum jam ya. Dan itu biasanya di sebelah kiri yang menghadap ke Ka'bah itu ditutup dan yang bagian kanannya dia terbuka. Artinya pundaknya terbuka. Ini tergantung sifatnya fleksibel. Itu hanya sekedar ketika dia melakukan sedang dalam situasi tawaf saja. Tapi kalau yang lain sebenarnya enggak, hanya dikerubutin begitu saja. Tapi yang jelas adalah tidak menggunakan yang lain, termasuk tidak menggunakan pakaian dalam ya. Ini bagi laki-laki. Tapi kalau bagi wanita nggak ada masalah. Bagi wanita seperti biasa lah. Tapi bagi laki-laki hanya dua potong kain itu dan tidak berjahit. Makanya sebagian juga termasuk misalnya sudah disediakan paket-paketnya ya. Ikat pinggangnya pun tidak berjahit. Sendalnya pun tidak berjahit kira-kira gitu. Dan tidak menggunakan peci, tidak boleh menggunakan peci. Kalau menggunakan karena memang panas menggunakan payung boleh. Tapi tidak misalnya karena panas kemudian ditutupin wajahnya. Apalagi kalau dalam situasi dia melakukan ikhram. Jadi kalau dia berpakaian ikhram itu menutup kepala tidak boleh termasuk tidur. Karena kan mungkin saja kita ikhram pada saat itu pas misalnya ya ketika di Musdalifah ya kemudian di Mina itu kan sudah melakukan prosesi haji itu. Itu harus hati-hati nggak boleh ditutupin kepalanya dengan kainnya gitu ya nggak boleh. Nah kira-kira begitu ya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Silakan yang raise hand. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz ya, terkait prosesi haji ini ya. Memang selama saya kan belum pernah berhaji ya, tapi alhamdulillah kalau umroh sudah ya. Nah untuk yang haji ini kan luar biasa ini ya, teknis di lapangan pada saat terutama pada saat puncak prosesi haji di puncak Armunas ini ya. Dan saya mohon maaf sebelumnya jika ada istilah saya yang kurang tepat atau salah ya karena memang baru belajar sedikit ini ya Ustadz ya. Terus kemudian juga sambil membayangkan tadi Ustadz menceritakan prosesinya itu kan saya sambil membayangkan oh titik ini gitu ya. Nah terus kemudian selain itu saya juga mencoba belajar apa ya ilmu ini ya sebelum nanti panggilan Allah itu datang ya. Nah itu saya membaca beberapa ini dan juga mendengarkan info dapat yang ini. Nah itu kan kita itu berusaha untuk berhaji itu sesuai dengan sunnah Rasulullah yang dicontohkan Rasul gitu ya Ustadz ya seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Tetapi pada saat di puncak Armunas itu di lapangan yang berjuta-juta manusia seperti itu ya apalagi kami dari Indonesia itu kan nanti berkelompok gitu ya dalam kelompok-kelompok KBIH atau apa gitu ya istilahnya saya kurang tepat juga ya. Nah itu uh, info yang saya peroleh dari saya baca atau apa itu ada. Tapi mohon maaf kalau saya salah ini ya Ustadz ya. Ada beberapa itu yang melakukan prosesi haji itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul gitu ya. Nah ini kalau misalnya ini ya saya ada apa pikiran ini ya, tapi semoga nggak ini ya. Misalnya kita nanti berada dalam kelompok yang sudah dikelompokkan dari Kemenak itu ya nanti misalnya kayak saya di Bogor berarti kan nanti di kelompok KBIH Bogor gitu ya. Seandainya itu saya merasakan itu kok kurang sunnah ya, kurang nyunah atau apa yang dicontohkan Rasul. Terus kemudian kalau kita pada saat puncak Armunas atau prosesi haji itu keluar dari rombongan itu, kemudian berusaha untuk menjalankan itu dengan sesuai dengan sunnah
Rasul. Nah, itu bagaimana ya Ustadz ya resiko-resikonya, terus kemudian juga ilmu apa yang harus kami persiapkan dari sekarang, terus kemudian juga apa ya ini intinya itu untuk menyempurnakan prosesi haji yang cuman sekian jam gitu ya, benar-benar sesuai Rasul sunnah Rasul gitu ya, Ustadz ya. Seandainya nanti saya berada dalam kelompok yang tadi ya, yang apa kurang nyunah gitu ya istilahnya atau bagaimana. Nah, itu begitu Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima Baik, kasih. jazakallah Ibu Kendri ya. Semoga Allah mudahkan nanti untuk berangkat haji dan juga bisa menjadi haji yang mabrurah insya Allah. Jadi yang pertama, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan ya, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu memang model bagaimana haji Rasulullah itu dilakukan, dan para ulama mengatakan bagaimana itu sebagai sebuah bentuk yang perlu dilakukan kita. Tapi kan lagi-lagi prosesi haji ini adalah prosesi yang melibatkan beberapa fase ya. Kalau dalam sholat memang Rasulullah mewanti-wanti, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah atau sholatlah kalian seperti kamu melihat aku sholat. Itu kan hadisnya ya. Ya artinya kita sholat itu harus seperti Rasulullah. Itu pun kemudian ada perbedaan karena perbedaan itu bisa dilihat karena mungkin sahabat melihat Rasulullah dari samping sini, dari samping sana kok kelihatannya beda gitu ya. Tapi yang jelas adalah mengacu pada sebuah aturan bagaimana Rasulullah melakukan sholat. Itu contoh ya. Yang kecil, yang hanya satu fase. Sholat duhur, sholatnya kan satu fase itu. Itu pun ada perbedaan. Gitu ya. Sehingga memang para ulama memandang bagaimana kemudian kita mengacu pada sebuah ketentuan umum. Ini adalah ketentuan umum ya. Jadi rukun haji, wajib haji. Mana yang perlu kita ikuti dan tidak. Ketika memang sampai pada level, loh ternyata kita nggak bisa wukuf di Arafah. Misal begitu, ini kita bisa melakukan sebuah tindakan, bisa protes juga, kira-kira gitu ya. Karena dengan seperti itu akhirnya rukun hajinya tidak terpenuhi, hajinya batal lah, kira-kira gitu ya. Ketika memang rukun haji itu tidak terpenuhi. Tapi kalau misalnya wajib haji ya itu tadi, dia membayar dam ketika memang apa karena ada hambatan, karena sakit dan sebagainya, udah skip nggak apa-apa, tapi membayar dam, misalnya gitu. Itu satu tahap patokannya ya. Kemudian yang kedua, dalam melakukan haji betul bahwa apa yang dilakukan itu tahapannya banyak. Dan oleh karena itu upaya untuk mempelajari bagaimana haji itu akan dijalankan, walaupun mungkin kita tidak mungkin ya, kecuali kita menjadi pemimpin haji gitu ya. Kita yang mau melakukan sendiri itu bisa jadi mungkin banyak hal yang kita masih belum tahu karena tidak punya pengalaman. Tapi paling tidak gambaran apa yang nanti akan kita lakukan itu menjadi penting. Habis ini kita kemana ya? Misalnya, oh kita sedang berhenti di Jeddah nih, kita mau pesawatnya baru turun, gitu kan? Oh berarti kita mau ke Mekah ini karena memang rombongan kita ini langsung ke Mekah. Ya, berarti kan harus sudah siap-siap nanti itu. Belum Jeddah pun harus sudah siap-siap. Oh, kita harus sudah. Biasanya di pesawat akan diingatkan, silakan berniat. Kalau yang mau umroh, karena hajinya diawali dengan umroh, kita kan tamattu dulu ya. Tamattu itu yang tadi dimulai dengan umroh. Biasanya labbaik Allahumma umrotan. Nah, niatnya kan kita aja. Atau labbaik Allahumma hajjan kalau mau berangkat haji. Kalau mau melakukan haji ya. Kalau yang karena haji diawali dengan tamattu, diawali di pesawat dengan niatan labbaik Allahumma umrotan. Sehingga turun di Jeddah sudah dalam situasi apa menggunakan ikhram gitu ya, sudah pakai baju ikhram dan larangan ikhram. Jadi begitu pakai baju ikhram, maka semua larangan ikhram harus berlaku ya, nggak boleh apa nyabutin rambut, nyabutin apa bulu. Kadang-kadang kan ada yang suka nyabutin bulunya gitu ya, bulu hidung dicabutin nggak boleh, karena nggak boleh itu nggak boleh dilakukan. Nah ini semua kegiatan ini sekaligus yang pertama tadi mengingatkan ya, ketika sudah kita pakai ikhram, semua larangan ikhram harus kita tinggalkan, termasuk membunuh binatang dan sebagainya itu. Mungkin ini yang perlu. Nah, dari Jeddah, kemudian Mekah, Mina, dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, memang
jamaah haji kita biasanya akan dikelompok-kelompokkan dan setiap kelompok itu hanya punya semacam pembimbing lah. Cuman kadang pembimbingnya itu karena jumlahnya banyak sehingga nggak mungkin dia menangani sebanyak itu. Akhirnya kelompok-kelompok kecil itu nanti akan membangun kelompok-kelompok lagi. Di di kita itu udah terbiasa, misalnya ayo tawaf sama-sama gitu ya. Tapi sama-sama pun nggak mungkin kan langsung rombongan 10 orang karena nanti akan dipotong-potong karena kan itu crowded ya. Biasanya terus ya 5 orang 5 orang atau 4 4 gitu ya. Itu boleh melakukan seperti itu. Sehingga nanti begitu sampai kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, kemudian saling sharing lagi mana kita ada yang punya pengalaman belum? Oh ya saya udah baru baru umroh saja. Nah itu semua kemudian nanti bisa berjanjian. Ayo kalau gitu kita tawafnya bareng aja, gitu. Atau ketika di Mina misalnya kan, nanti kita kan beberapa hari di Mina. Ayo kita lempar jumrohnya bareng-bareng aja, misalnya gitu. Karena memang pemerintah Saudi sendiri juga berpikir tentang resiko ya, terutama jamarot ya. Lempar jumroh itu kan melibatkan mobilisasi orang. Kita tahu sendiri ya, pernah terjadi ya naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Ketika kaum muslimin banyak yang meninggal saat terjadi benturan antara yang datang dengan yang pergi. Ketika dulu belum dipisah jalur keluar masuknya melalui terowongan. Karena kan melewati terowongan itu. Sehingga akhirnya kemudian waktu itu sempat ada yang meninggal banyak sekali di terowongan. Ya, ini kan ya naudzubillah semoga tidak terjadi lagi ya. Nah, hal-hal yang seperti ini makanya pemerintah Saudi kemudian misalnya gini, lempar jumroh kan tadi saya sebutkan ya. Rasulullah itu sunnahnya adalah setelah zuhur. Dan pemerintah mengingatkan bahwa di- di- didorong untuk melakukan sebelum duhur, sebelum zawal istilahnya ya. Karena apa? Karena resiko gitu. Tetapi bagi yang kebetulan ya kita kan punya grup 5 orang, orangnya kebetulan sudah punya pengalaman tempat nggak mungkin kesasar dan sebagainya. Ayo, nggak apa-apa lah kita nanti berangkat habis duhur saja. Nggak apa-apa, boleh. Dan itu dibolehkan kok. Dibolehkan. Ketika memang ada yang, tapi kalau misalnya rombongannya mengatakan enggak, kita pakai aja karena kita beresiko, ya nggak apa-apa kita ikutin. Toh itu juga tidak membatalkan. Kira-kira begitu ya. Tapi bahwa kita di lapangan biasanya kemudian nanti punya pengalaman, punya kawan-kawan yang ya sama-sama membaca dan saya ingin ambil yang afdol sebagaimana yang Rasulullah lakukan, itu boleh. Jadi persis sama seperti Rasulullah itu biasanya para ulama memandang tentang afdoliyat. Ya. Tapi tidak lagi-lagi terkait dengan masalah membatalkan atau menggagalkan nilai haji kita. Kecuali yang tadi. Makanya kemudian para ulama ini kan rukun. Ya. Nah, oleh karena itu selain kita belajar, kemudian nanti juga kita berkomunikasi ya dengan pembimbing hajinya, kemudian juga dengan saudara-saudara kita yang kebetulan berangkat bareng-bareng. Nah, kemudian disitulah nanti biasanya dinamika di lapangan kita akhirnya Allah bukakan jalan untuk bisa melakukan apa-apa yang mungkin kita ingin seperti ini dan itu. Yang penting adalah jangan kita mengambil resiko terlalu besar. Ya. Ketika memang ada anjuran dan itu misalnya ada sebuah peringatan besar, kita tetap mencoba melakukan sesuatu yang baik. Mungkin begitu ya, Bu Kendri. Semoga Allah mudahkan perjalanannya nanti. Amin, amin. Syukron Ustadz. Afwan, sama-sama. Oh ya. Ustaz, di sini ada 3 pertanyaan kembali. Mungkin Baik, mungkin langsung dibatasi. dibacakan semua aja supaya atau Oke, coba saya tak buka chatting ya supaya lebih menginginkan. Sambil dibahas silahkan aja dibaca. oke. Jadi dari Ibu Sri Yadial Khalid, jadi Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau seorang wanita atau istri ya berangkat haji tanpa suami? Dia berangkat dengan rombongan dari agensi haji dan umroh. Apakah ditunda sampai suaminya mau berangkat dan tetap berangkat bersama rombongan? Oh ya, nggak mau kepisah gitu. Lanjut, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, di Sirah Nabawiyah, saya pernah membaca tentang sejarah ditemukannya kembali sumber air Zam-Zam yang ditemukan oleh Abdul Muthalib. Saat itu dikisahkan Makkah sering didatangi orang-orang untuk berhaji. Lantas saat itu esensi berhajinya apakah ada perbedaan mendasar dengan haji yang saat ini kita kenal dengan atau setelah Rasulullah hadir? Ya, setelah Rasulullah hadir. Terus untuk pertanyaan ketiga, Assalamualaikum, jazakumullah khair. Prof. Hamim mengharap materinya bisa dibagi kepada kami ya karena emang mengenai rukun haji jika keadaan pelaksanaannya ada kendala dalam tahapannya. Jadi baik karena ketidakmampuan pribadi, sakit dan lain-lain atau karena keadaan
pada saat mungkin terlalu ramai jumlah jamaahnya sementara sarana tidak mencukupi. Apakah akibatnya hajinya tidak sah? Jadi harus bagaimana? Ini Baik, yang pertama terkait dengan haji. Sebenarnya eh, muhrim itu tidak harus suami ya. Jadi, nah dalam konteks ini memang terutama terkait dengan haji karena memang cukup panjang. Biasanya pemerintah Saudi cukup ketat ya tentang masalah muhrim. Walaupun pemerintah biasanya mencoba mencari garis tengah ya karena kan tidak ya misalnya masalah masalah terkait dengan ekonomi dan sebagainya nggak mungkin misalnya bisa barengan. Dan oleh karena itu kemudian sebagian ulama ada yang menyebut bahwasanya ketika memang wanita itu sama-sama ya wanita itu sama-sama dengan yang lain tidak hanya seorang diri maka dia dianggap dibolehkan. Jadi kira-kira seperti itu dan eh, dalam konteks ini ya mungkin dibicarakan saja ya dengan apa panitia haji yang ada di setempat sehingga ini memungkinkan karena biasanya pemerintah Saudi yang biasanya agak agak cukup ketat ya dalam kaitan dengan persyaratan adanya muhrim ini. Tetapi para ulama sendiri memandang bahwa apalagi di era saat sekarang ketika memang suasana kemudian juga berbagai macam aspek itu sangat apa tidak memungkinkan punya pandangan bahwa ketika memang dia bukan seorang diri tapi dia akan berangkat dalam jamaah kaum kaum wanita maka dia itu dibolehkan. Jadi kira-kira begitu. Nah, tetapi ketika misalnya karena begini ya, karena ya ya bisa saja karena kendala-kendala macam-macam lah, tidak hanya dari aspek ekonomi, bisa sakit macam-macam. Itu mungkin. Makanya mungkin dibicarakan saja ya, dibicarakan dengan panitia haji setempat terkait dengan hal itu. Kalau memang dibolehkan ya silakan aja, nggak ada masalah. Gitu. Dan yang kedua, saya kurang kurang paham maksud pertanyaannya nih terkait dengan ditemukannya sumber jam-jam ya. Ini masalah sejarah ya. Saya terus terang saja mungkin saya tidak bisa menjawab dengan baik. Tapi yang jelas adalah bahwa zam-zam ini adalah suatu sumber yang dikelola ya dengan sangat baik oleh pemerintah. Bahkan dulu saya sendiri melihat ada perkembangan. Dulu waktu kami tahun 2002 itu sumber jam-jam masih ada di sebuah lokasi yang bentuknya itu agak berbeda dengan yang sekarang. Sekarang sudah nggak bisa kelihatan lagi. Kalau dulu itu masih kelihatan, ini sumber jam-jamnya, ini ruang depannya, ruang luarnya itu masih tahun 2002 saya masih bisa melihat itu. Tapi 2013 kan saya yang kedua itu tahun 2013 saya sudah tidak bisa melihat. Sekarang ini waktu kami umroh juga sudah nggak terlihat. Kira-kira begitu ya. Tapi terkait dengan aspek sejarah, mohon maaf mungkin kami tidak bisa atau belum bisa menjawab ya pada kesempatan ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan apa tadi itu? kondisi sakit atau Istri sakit, apa? Ada yang sakit. ya tidak mampu atau ketidakmampuan diri Oke, atau jadi gini. Masalah kendala haji itu tadi yang dilihat adalah mungkin saya coba masuk di itu aja deh ya antara eh, ketika memang misalnya ini adalah apa yang menjadi faktor seperti apa ya kalau misalnya nggak bisa wukuf ya otomatis eh, karena memang sangat berat gitu ya berarti memang sebagian ulama atau para ulama khususnya terutama kalau wukuf di Arafah itu tidak bisa karena memang ya itu rukun menjadi rukun gitu ya. Nah, kemudian kalau yang lain ada sebagian yang menyebut ya tawaf ifadah misalnya ini tetapi secara umum para ulama sepakat bahwa ini adalah kan ini kan sebenarnya yang krusial itu adalah wukuf Arafah ya. Kalau ikhram kan biasa ya. Wukuf Arafah sama tawaf ifadah dan sa'i ini kan menjadi satu. Jadi dua poinnya dua ini ya yang paling utama. Ketika itu memang tidak bisa dan ini biasanya terutama bagi wanita termasuk wanita misalnya begitu selesai prosesi haji haid gitu ya. Nah ini kan nggak bisa sholat, nggak bisa tawaf ifadah gitu ya. Sementara misalnya dia udah dari Madinah sampai di situ, ya ini mungkin perlu dibicarakan. Nanti kira-kira seperti apa? Bisa nggak kloternya dirubah misalnya gitu ya. Sampai akhirnya misalnya kloternya harusnya berangkat begitu selesai apa tanggal 13 14 itu harus berangkat misalnya. Mungkin bisa ditunda ya, sampai akhirnya dia suci dan dia melakukan sholat tawaf ifadah. Ini aspek lapangan yang mungkin perlu dibicarakan dengan panitia haji ya.
Kemudian kalau yang sifatnya itu adalah wajib haji ya, ya mungkin kita membayar dam aja. Itu kira-kira begitu kah? Baik, Mana saya belum baca yang terkait dengan apa yang sakit tadi gimana? ya paling apakah hajinya tidak sah atau ini kan tadi mungkin terkait tentang Iya, ya poinnya ini aja. Jadi kalau memang wukuf Arafah, tawaf ifadah, karena yang lain kan itu sudah nggak ada masalah lah. Wukuf Arafah, tawaf ifadah ini terjalani, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau yang sebelah kanan itu ya tinggal itu aja. Nanti dibicarakan aja. Nggak bisa ini udah bayar dam aja. Kira-kira begitu. baik Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjelaskan materi. Mungkin kita cukupkan ya. Akan dilanjutkan nanti di episode selanjutnya nih teman-teman. Nah, baik karena ada keterbatasan waktu, insya Allah dicukupkan ya. Eh, aku izin mengingatkan teman-teman untuk bisa mengisi absensi pada kajian pagi hari ini. Baik, sebentar. Oke. Mungkin untuk link presensinya nanti dibuka dari jam 6 sampai jam 8 ya. Jadi jangan sampai terlewat. Bagi yang susah mengupload ini ya SS-an dari Zoom mungkin bisa mengganti emailnya agar tidak penuh ya dan mendapatkan sertifikat nantinya. Ya, insya Allah nanti kami sampaikan ke panitia ya terkait dengan materinya. Insya Allah. Sehingga bisa diitukan ke para. Sudah cukup nih. Kita akhiri atau gimana? Sebentar Ustaz, ada pemberian sertifikat nanti Bang Ustaz. Oh. Oke. Baik, ini ada penyerahan sertifikat untuk Ustadz Hamim. Mohon diterima. Baik Ustadz, bisa diterima dan kami meminta maaf dan berterima kasih kepada Ustadz untuk ketersediaan mengisi materi pada pagi hari ini. Insya Allah untuk sesi kajian pada pagi hari ini dicukupkan. Baik, jazakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya. Ya Ustadz. Baik, kita akan lanjut. Setelah tadi tadi presensi ya, teman-teman diingatkan kembali presensi akan ditutup pada jam 8 nantinya. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi. Dan insya Allah ada sedikit pengumuman nih teman-teman.
Oke, ada kesalahan teknis di linknya. Nanti kami akan mengirimkan ulang ya. Oke, kami ingatkan kembali untuk meng-screenshot ya bukti dari mengikuti kajian pada pagi hari ini. Jikalau memang tidak bisa diupload, teman-teman bisa mengganti emailnya ya. Oke, nah linknya sudah dikirim ulang, silahkan diisi. Baik, kita ada pengumuman untuk para jamaah kajian semua. Slide next. Baik, untuk kegiatan Semangat Ramadan, insya Allah Al-Hurriyah membuka pendonasi buat teman-teman yang bisa atau mungkin mau berdonasi, bisa menggunakan kris infak untuk kegiatan Semangat Ramadan ini, yang memang program-program Ramadannya ini terdiri dari peringatan Isra Mi'raj, kajian kauniyah Ramadan, tarawih dan tadarus berpuasa, buka sahur Ramadan, kajian pagi, senja, malam, terus sehari bersama masyarakat, challenge 30 hari Ramadan, bingkisan hari raya, sertifikat atau itikaf 10 hari, salat Idul Fitri. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan kami menyediakan paket buka sahur Ramadan untuk sahur 30 porsi per hari dan untuk buka 1000 porsi per hari. Oke. Lanjut. Baik, untuk pengumuman selanjutnya ini ada IPB Peduli untuk santunan anak yatim 2026, bisa mendonasikan melalui BSI untuk nomor rekening tertera, dan untuk pemakai Bank Mandiri bisa menggunakan rekening tertera. Oke, ada yang bertanya nih, sebentar. Ramadan hadir membawa keberkahan, dan di Masjid Al-Hurriyah IPB, setiap harinya penuh makna. Mulai dari hangatnya kebersamaan saat berbuka puasa dan sahur bersama, senyum, doa, dan rasa syukur menyatu dalam setiap hidangan yang dibagikan. Melalui kajian senja dan pelatihan imam tarawih, ilmu terus bertumbuh, mempersiapkan generasi pemimpin sholat yang penuh tanggung jawab. Di 10 malam terakhir, itikaf menjadi momen mendekatkan diri, bermunajat dalam hening, mencari ridho dan ampunannya. Dan akhirnya, takbir berkumandang dalam sholat Idul Fitri bersama. Ramadan mungkin berlalu, namun semangat ibadah dan kebersamaan tetap hidup di hati kita. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan penuh makna kami di Masjid Al-Hurriyah IPB. Mari terus alirkan pahala jariah dengan mendukung program berbuka dan sahur Ramadan. Cukup scan kris di layar atau transfer melalui rekening BSI dan BRI yang tersedia. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk menjaga semangat ibadah dan kebersamaan tetap hidup di hati kita. Ya, ada pertanyaan ya di sini untuk linknya. Ya, data diri ya, isi nama lengkap dan sebagainya. Terus apakah link hanya berisi diri? Ya, disesuaikan ya dengan formnya ya teman-teman. Yang terpenting untuk screenshotnya diperhatikan ya, jangan sampai tidak diupload. Oke, ada yang raise hand mungkin. Astorik, ada pertanyaan? Kak, itu linknya memang berubah nggak kayak sama hari kemarin ya? Soalnya cuma nama sama motivasi aja isinya linknya itu. Baik, sebentar ya. Ya, oke.
Eh, untuk linknya kami kirimkan yang baru ya. Nah, oke, bisa dibuka ya link terbarunya. Oke, baik. Atau reminder untuk formnya nanti ditutup di jam 8 ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi. Kalau misalkan ada kendala dan sebagainya bisa berkabar. Oke, karena kita sudah melewati rangkaian kegiatan, kajian dan sebagainya, harapannya teman-teman bisa mengikuti kajian senja nantinya atau kajian sebelum berbuka di Masjid Al-Huriyah secara offline ya. Dan untuk besok mungkin akan ada kajian pagi lagi versi online. Jadi teman-teman disiapkan aja untuk infonya. Baik, terima kasih atas partisipasi pada pagi hari ini. Insya Allah teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran seterusnya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.